Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 72 Informatika C yang akan menjelaskan materi binary tree. Dengan beranggotaan Ardi, Husna Awalia, Muhammad Zaniel Hakam, dan dengan saya Sulfadinda Putri Hairunisa. Mari mulai ke pembahasannya. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai binary tree. Binary tree merupakan struktur data berbentuk pohon atau tree yang setiap node atau simpul memiliki maksimal 2 anak atau child, yaitu yang pertama anak kiri, with child, dan yang kedua anak kanan atau right child. Karena setiap node hanya dapat memiliki paling banyak 2 anak, maka struktur ini disebut sebagai binary, yang berarti 2. Binary tree ini sering digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan bertingkat sehingga proses pencarian, penambahan, maupun penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian pada slide ini terdapat istilah dalam binary tree. Istilah yang pertama yaitu urut. Root ini merupakan node yang berada pada posisi paling atas dalam sebuah tree. Node ini menjadi titik awal atau akar dari seluruh struktur binary tree. Dalam satu binary hanya terdapat satu root saja. Kemudian istilah yang kedua yaitu parents. Parent ini merupakan node yang memiliki satu atau lebih anak. Dengan kata lain, parent berperan sebagai induk dari node-node yang berada di bawahnya. Selanjutnya yaitu terdapat child. Child ini adalah node yang berada di bawah parent dan terhubung langsung dengan parent tersebut. Dalam binary tree, setiap parent dapat memiliki maksimal 2 child, yaitu leaf child dan right child. Kemudian terdapat leaf node atau daun. Leaf ini adalah node yang tidak memiliki anak sama sekali. Biasanya node ini berada pada bagian paling bawah dari tree dan menjadi akhir dari suatu cabang. Kemudian juga terdapat subtree. Subtree ini merupakan bagian dari sebuah binary tree yang juga membentuk struktur tree tersendiri. Setiap node beserta seluruh keturunannya dapat dianggap sebagai sebuah subtree. Binary tree ini terdapat 2 jenis subtree, yaitu leaf subtree yang berada di sebelah kiri root dan tree subtree yang berada di sebelah kanan root. Pada gambar ini, kita dapat melihat contoh struktur binary tree. Di bagian paling atas terdapat node A, yang berperan sebagai root atau akar dari tree. Root merupakan titik awal dari seluruh struktur binary tree dan menjadi node yang tidak memiliki parents. Selanjutnya, node A memiliki 2 anak, yaitu node B dan C. Node B yang di sebelah kiri dan node C yang di sebelah kanan. Karena A memiliki anak, maka A disebut sebagai parent, sementara B dan C disebut sebagai child dari A karena berada tepat di bawahnya. Kemudian, node B juga memiliki 2 anak, yaitu D dan E. Sedangkan node C memiliki 1 anak, yaitu F. Oleh karena itu, B dan C tidak hanya berperan sebagai child saja, tetapi juga berperan sebagai parent bagi node-node yang berada di bawahnya. Kemudian pada bagian paling bawah terdapat node D, E, dan F. Ketika node ini tidak memiliki anak lagi, sehingga disebut sebagai leaf node atau simpul daun. Leaf merupakan titik akhir dari suatu cabang pada binary tree. Dari gambar ini, kita juga dapat melihat adanya subtree, bagian yang berakar pada node B beserta anak-anaknya D dan E, yang disebut sebagai leaf subtree atau subtree kiri. Sedangkan bagian yang berakar pada node C beserta anaknya yaitu F disebut sebagai right subtree atau subtree kanan. Meskipun hanya merupakan bagian dari subtree utama, kedua subtree tersebut tetap memiliki struktur tree tersendiri. Jadi dalam binary tree, satu node bisa memiliki lebih dari satu peran tergantung pada posisinya. Kemudian lanjut ke
Slide berikutnya yaitu binary tree juga memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu binary tree boleh tidak memiliki child atau anak ataupun subtree. Kemudian boleh juga hanya memiliki subtree sebelah kiri saja. Kemudian binary tree ini juga boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan. Dan juga boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri dan kanan. Tetapi jika letaknya atas bawah seperti ini bukan termasuk binary tree karena anak hanya boleh berada di kiri atau kanan saja, bukan di bawah. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu operasi pada binary tree. Untuk dapat mengelola data yang ada di dalam binary tree, terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan. Operasi yang pertama yaitu insertion, yang artinya menambahkan node baru ke dalam binary tree. Ketika sebuah data baru dimasukkan, sistem akan menentukan posisi yang sesuai berdasarkan aturan yang digunakan pada tree tersebut. Tujuan dari operasi insertion ini adalah memperluas struktur tree dan menambahkan data baru tanpa merusak hubungan antar node yang sudah ada. Sebagaimana contohnya, yaitu jika kita memiliki tree yang berisi data nama folder komputer, maka saat pengguna membuat folder baru, folder tersebut akan ditambahkan sebagai node baru dalam struktur tree. Kemudian operasi yang kedua yaitu searching, yaitu mencari data tertentu yang tersimpan di dalam binary tree. Proses pencarian dilakukan dengan menelusuri node-node yang ada hingga data yang dicari ditemukan atau hingga seluruh kemungkinan jalur telah diperiksa. Keunggulan binary tree ini adalah proses pencarian dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pencarian pada struktur data linear, terutama jika tree tersusun dengan baik. Contohnya, yaitu ketika kita mencari sebuah file dalam sistem komputer, sistem dapat menelusuri struktur tree folder untuk menemukan lokasi file tersebut. Kemudian, operasi yang ketiga yaitu deletion atau menghapus node dari binary tree. Operasi ini sedikit lebih kompleks dibandingkan insertion dan searching, karena setelah node dihapus, struktur tree harus tetap terjaga agar hubungan antar node tidak rusak. Penghapusan dapat terjadi pada beberapa kondisi, seperti menghapus leaf node, menghapus node yang memiliki satu anak, maupun menghapus node yang memiliki dua anak. Setiap kondisi memiliki cara penanganan yang berbeda, agar tree tetap dapat digunakan dengan baik setelah proses penghapusan selesai. Kemudian, operasi yang keempat yaitu traversal, atau proses mengunjungi seluruh node. Traversal sendiri adalah proses mengunjungi atau mengakses seluruh node yang ada dalam binary tree secara sistematis. Traversal digunakan ketika kita ingin menampilkan seluruh isi tree atau melakukan pemrosesan data pada setiap node. Traversal ini terdapat 3 metode traversal yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama pre-order traversal, yang kedua in-order traversal, dan yang ketiga post-order traversal, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis traversal. Yang pertama itu ada pre-order, yaitu cara mengunjungi node pada tree dengan urutan left dan right. Jadi node induk dikunjungi terlebih dahulu, kemudian semua node sebelah kiri, dan terakhir node sebelah kanan. Pada contoh, ini urutannya adalah yang pertama itu ada A, B, D, E, G, I, C, H, C, dan F. Yang kedua itu ada order in order, yaitu metode penelusuran tree dengan urutan kiri, left, dan right. Artinya, kita harus mengunjungi seluruh node sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian node induknya, dan terakhir node di sebelah kanan. Pada contoh tree ini diperoleh urutan yang pertama itu ada D, B, I, G, J, E, H,
F, dan C. Yang selanjutnya yaitu ada first order, yaitu metode penelusuran tree dengan urutan left, right, dan root. Artinya, seluruh anak di sebelah kiri dan kanan harus dikunjungi terlebih dahulu, kemudian baru ke induknya. Pada contoh tree ini diperoleh urutan yang pertama itu ada D, I, J, K, H, T, B, F, C, dan A. Selanjutnya itu ada tentang analogi binary tree. Binary tree dapat dianalogikan seperti silsilah keluarga, yaitu ada ayah yang berada di posisi paling atas sebagai root atau akar. Anak 1 dan anak 2 merupakan child atau anak dari root. Kemudian cucu 1 dan cucu 2 adalah child dari anak 1. Node yang tidak memiliki anak lagi disebut leaf, itu cucu 1, cucu 2, dan anak kedua. Selanjutnya ada kelebihan tentang binary tree. Binary tree memiliki beberapa kelebihan, yaitu struktur datanya terorganisir dengan baik. Proses pencarian data lebih cepat dan mudah digunakan untuk merepresentasikan hubungan hierarkis seperti struktur organisasi atau silsilah keluarga. Oleh karena itu, binary tree banyak digunakan dalam pengolahan data dan pengembangan sistem komputer. Nah, selanjutnya ada kekurangan binary tree. Selain memiliki kelebihan, binary tree juga mempunyai beberapa kekurangan. Binary tree membutuhkan memori lebih banyak karena setiap node menyimpan pointer ke anak kiri dan kanan. Implementasinya juga lebih kompleks dibandingkan array. Selain itu, jika struktur tree tidak seimbang, proses pencarian data dapat menjadi lebih lambat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini ada beberapa contoh kode binary tree. Yang pertama itu ada struct node. Struct node sendiri itu berfungsi untuk menjadi template sendiri dari binary tree sendiri. Di sini saya membuat node bernama jabatan, left, dan right. Di jabatan sendiri ini berfungsi untuk menyimpan data. Untuk yang pointer left ini berfungsi untuk menunjukkan ke anak kiri, yang pointer right itu menunjukkan untuk pointer ke anak kanan. Oke, selanjutnya ada pointer create node string jabatan. Fungsi create node sendiri itu digunakan untuk membuat node baru pada binary tree dan membalikan alamat node tersebut. Pointer fungsi akan membalikan pointer ke node. Create node sendiri itu nama fungsi, sedangkan string jabatan parameter yang akan disimpan pada node. Pointer new node sama dengan new node. New node membuat objek node baru di head memory. Alamat memori node tersebut disimpan dalam pointer node. Jadi new node jadi di dalam new node nanti ada jabatan, left, dan right yang tadi di atas ini yang ada di struct node. Nah, itu selanjutnya ada new node ketika di next jabatan sama dengan jabatan. Di sini untuk mengisi data node, nilai parameter jabatan dimasukkan ke atribut jabatan milik node. Misalnya ya, create node ini kan jabatan, contohnya jabatan CEO, maka CEO akan disimpan ke parameter jabatan. Selanjutnya ada new node ketika di next left sama dengan 0. CEO belum memiliki anak, maka jadinya 0, masih kosong karena node itu belum memiliki anak atau anak buah lah, kan CEO. Selanjutnya adalah new node ketika di next right sama dengan 0, sama kayak new node ketika di next left sama dengan 0, belum memiliki anak buah atau anak yang CEO nya, jadi masih 0. Selanjutnya ada return new node, mengembalikan alamat node yang baru dibuat, nantinya bisa disimpan ke variabel lain. Untuk selanjutnya yaitu ada
function untuk traversal. Di sini kita pakai pre-order. Untuk pre-order ini jalurnya kita dari root kiri kanan. Nah, di function pre-order ini kita akan pakai parameter root, dimana root ini kita pakai tipe data node, dimana kita gunakan tipe data begini karena parameter ini akan menyimpan alamat dari root awal nanti kita menjelajah. Lalu baris kedua ada if root tidak sama dengan 0. Ini buat pengkondisian untuk mengecek root itu ada isinya atau enggak, atau ada childrennya apa enggak. Lalu kalau enggak ada, kita lanjut ke line berikutnya, yaitu code root jabatan. Di sini ada spasi. Di sini kita gunakan untuk ngeprint atau menampilkan dari nama jabatan yang kita jelajahi. Lalu pre-order ke root left ini untuk rekursi untuk kita menjelajah ke root bagian ke kiri terus ke bawah. Lalu ini pre-order root right, ini untuk rekursi ke kanan. Jadi rekursi ini kita gunakan function untuk rekursi agar terus menjelajah ke kanan dan ke kiri. Lalu selanjutnya kita akan coba pakai functionnya. Untuk integer mainnya ini ada node root sama dengan create node. Di sini kita bikin variabel root dengan tipe data node sama dengan create node. Create node ini kita bikin node baru dengan nama CEO. Lalu selanjutnya root left kita bikin manager A, root right kita manager B, dan seterusnya, yang nanti akan menghasilkan suatu hierarki, di mana hierarki ini menjelaskan atau menampilkan struktur organisasi kantor yang terdiri dari rootnya, yaitu node paling atas yaitu CEO, lalu manajer A di kiri, manajer B di kanan, lalu staff 1 di kiri manajer A, staff 2 kanan manajer A, staff 3 di kiri manajer B, dan staff 4 di kanan manajer B. Lalu ada code pre-order traversal. Ini kita untuk ngeprint, cuma ngeprint. Lalu kita pre-order root. Pre-order root kita pakai function yang ini untuk menjelajah dengan pre-order. Lalu parameternya kita isi dengan argumen root. Rootnya ini kita ambil dari variabel root yang ini, yaitu sebagai pointer ke node pertama yaitu CEO. Jadi awal kita menjelajah itu dari root, yaitu pointer pertama ke CEO. Dan untuk outputnya kira-kira seperti ini dengan CEO sebagai root, lalu node ke bawah kirinya ada manager A dan staff 1 terus staff 2, lalu ke children kanannya ada manager B, lalu beranak lagi jadi staff 3 dan staff 4. Demikian penjelasan binary tree dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.